Hai guys, bagi kalian penggemar film bergenre sains fiksi dan sejarah, nih saya ceritakan seluruh alur cerita film Gerbang Neraka yang disutradarai oleh Rizal Mantovani. Namun sebelum lanjut, saya ingatkan kembali jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, dan share agar channel ini dapat berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak seluruh alur ceritanya dan monggo. Scene diawali di masa 5000 tahun sebelum Masehi dengan memperlihatkan sekelompok manusia purba yang melakukan ritual di sebuah kuil kuno. Tak lama setelah kuil itu runtuh, film pun dimulai. Scene berpindah ke Profesor Theo yang berpresentasi di depan anak didiknya. Di luar kampus, Tomo, yaitu wartawan tabloid mistis fiksi, mewawancarai pendapat warga tentang dukun pengendali cuaca. Tiba-tiba datanglah paranormal yang bernama Guntur, dan Guntur mengetahui bahwa Tomo dan dukun pengendali cuaca itu hanya settingan. Di kantornya, Tomo menemukan ide baru untuk tabloidnya di edisi berikutnya setelah mendengar penjelasan Dr. Arni. Di rumahnya, Tomo digugat cerai oleh istrinya karena dianggap memberi pengaruh buruk untuk anaknya. Di sisi lain, Dr. Arni mempresentasikan tentang situs Gunung Padang kepada anak didiknya. Ternyata, di tengah-tengah mereka ada Tomo. Tomo tertarik dengan situs itu dan memutuskan membuntuti Dr. Arni untuk meneliti situs Gunung Padang. Ternyata Guntur Samudra juga ikut tertarik. Untuk mencari informasi, Tomo mendatangi rumah kuncen Gunung Padang, namun kedatangannya tidak disambut baik. Di tenda, Profesor Theo dan Dr. Arni meneliti batu dari situs Gunung Padang. Namun di pagi hari, Dr. Arni menemukan Profesor Theo sudah tak bernyawa secara mengenaskan. Berita ini menyebar dan kepemimpinan otomatis diambil alih oleh Dr. Arni. Di rumah kuncen, Guntur disambut baik, sedangkan Tomo diabaikan begitu saja karena Guntur dianggap satu aliran dengan sang kuncen. Mereka pun mewawancarai kuncen itu. Di malam hari, salah satu tim peneliti harus meregang nyawa secara tidak wajar. Setelah konferensi pers, Tomo dan Guntur menawarkan diri untuk membantu Dr. Arni. Namun, Dr. Arni tidak mau karena tidak percaya dengan klinik. Di malam hari, Tomo dan Guntur bercerita tentang profesi mereka masing-masing. Sedangkan Wulan dan Dr. Arni mendapati keunikan Gunung Padang yang ternyata diapit oleh 5 gunung. Mereka menyimpulkan bahwa piramid itu disembunyikan sehingga pintu masuknya sulit ditemukan. Ketika hendak tidur, seluruh tubuh Wulan kaku dan akhirnya Wulan meninggal. Karena kehilangan 2 orang penting, Dr. Arni menerima tawaran Tomo dan Guntur untuk kerjasama. Mereka pun melakukan penggalian mencari pintu piramid di sebelah utara berdasarkan kata Sunda yaitu San yang berarti matahari. Namun usaha itu gagal. Di pagi hari, dengan kekuatan paranormalnya, Guntur mengatakan bahwa pintu piramid berada di selatan. Setelah berusaha penuh, mereka berhasil menemukan pintu itu dan mereka masuk ke dalam. Setelah puas menelusuri, mereka terfokus kepada rangka yang ada senjata kujang di dekatnya. Dr. Arni pun mengambilnya untuk dijadikan objek penelitian. Namun piramid itu runtuh. Atas kejadian-kejadian janggal yang telah berlalu, Presiden memutuskan menutup situs itu. Di kantornya, Tomo mendapat keanehan berupa simbol unik dari tumpahan kopi di atas mejanya. Dia pun mengabadikannya.
Di tempat eksperimennya, Dr. Arnie mendapatkan gangguan berupa listrik mati dan didatangi sosok misterius. Guntur yang menunjukkan kebolehannya kepada media mendadak terkalahkan dengan makhluk yang ia ritualkan. Tomo, Dr. Arnie, dan Guntur bertukar pendapat tentang keanehan yang dialami masing-masing mereka. Guntur menjelaskan bahwa sosok yang mengganggu Dr. Arnie adalah Badura, sang penunggu Gunung Padang. Di hari yang dijanjikan, mereka berkumpul. Dr. Arnie menemukan bahwa kujang yang ia temukan adalah kunci gerbang api. Piramid itu dibuat untuk mencegah iblis keluar. Guntur menyimpulkan, ketiga korban kemarin adalah ulah Badura yang mencari korban agar iblis bisa keluar dari dalam piramid. Dan jika hal itu terjadi, maka dunia akan kiamat. Di rumah, anak Tomo diteror. Di dalam rumah, mereka mendapati lambang iblis. Mereka memutuskan kembali ke piramid Gunung Padang. Tomo membuka pintu dengan mobil. Mereka bersumpah setia dan masuk ke dalam piramid. Setelah puas berkeliling, mereka terpisah. Guntur bertemu dengan sosok Badura. Ia melemparkan senjata, namun selalu tidak mempan. Akhirnya mereka bertemu satu sama lain dan menemukan pintu menuju main chamber. Tugasnya pun dibagi. Tomo dan Arnie mencari cara membuka pintu, sedangkan Guntur bertarung melawan Badura. Akhirnya Guntur terpental. Ia mengambil kujang dari Dr. Arnie dan digunakan untuk melawan Badura. Alhasil Badura tersingkir. Sedangkan Guntur tewas setelah berwasiat kepada Tomo dan Arnie. Dr. Arnie membuka pintu ke main chamber dengan kujang itu. Di dalamnya terdapat pintu api yang kekuatannya bisa menembus keluar piramid. Tomo menusukkan kujang itu ke dalam pintu api. Scene berpindah ke Tomo yang bertemu laki-laki misterius yang tidak lain dan tidak bukan adalah Raja Iblis dalam piramid itu. Ia menjelaskan tentang kiamat. Ia mengajak Tomo untuk menjadi pengikutnya dengan iming-iming akan dipenuhi seluruh permintaan Tomo, termasuk harta dan kebahagiaan anaknya. Laki-laki misterius itu meminta Tomo membantunya membuka gerbang api untuk menguasai dunia. Laki-laki misterius itu meminta kujang Tomo. Tak tinggal diam, Tomo berusaha menusuknya, namun ia malah terhempas. Tiba-tiba pintu tertutup. Di tengah perjalanan, Tomo tidak kuat berjalan, sedangkan piramid akan runtuh. Dengan terpaksa, Dr. Arnie meninggalkan Tomo, dan Tomo terkubur di dalamnya. Alhasil, satu-satunya yang selamat dari kejadian itu adalah Dr. Arnie. Di ending, diperlihatkan Dr. Arnie memenuhi amanah Tomo untuk menjadi ibu asuh dari anaknya. Lagi-lagi, film Indonesia diakhiri dengan ending yang menggantung. Oke, karena ending menggantung, maka dengan pengetahuan terbatas saya akan membuka sedikit sesi penjelasan mengenai film ini. Yang pertama, apa maksud dari gerbang neraka dalam film ini? Gerbang neraka dalam film ini yaitu gerbang dalam piramid yang jika terbuka akan membebaskan seluruh iblis di dalam piramid itu. Dan jika iblis itu bebas, maka dunia akan kiamat karena teror-teror iblis itu. Yang kedua, apa sebenarnya pintu api yang ditutup oleh Tomo? Pintu itu adalah sebagian kecil dari pintu gerbang neraka, dan jika tidak ditutup, maka bisa membuka gerbang lainnya. Yang ketiga, mengapa yang bertindak menutup pintu hanya mereka bertiga? Di dalam film dijelaskan bahwa ada ramalan yang mengatakan bahwa yang bisa menutup gerbang neraka adalah sifat gold yang diwakili
oleh Tomo, sifat Glory yang diwakili oleh Guntur, dan sifat Gospel yang diwakili oleh Dr. Arnie. Sebenarnya, film ini memiliki alur yang menarik dari awal hingga tengah-tengahnya, namun menuju ke ending malah terkesan buruk. Yang saya heran, mengapa tidak ada adegan pertarungan Tomo dan Raja Iblis. Malah sang iblis berpakaian rapi dan mengajak Tomo berunding. Memangnya ada iblis yang sesopan itu? Entahlah, karena ini hanya sebuah film. Karena itulah, film ini saya beri rating versi saya 4,1 untuk kehororannya dan 7,6 untuk alur ceritanya. Mungkin jika endingnya jelas dan menampilkan pertarungan Tomo dan Raja Iblis agar terkesan sedikit menyenangkan dan menegangkan, saya bisa tingkatkan menjadi 8,0. Inilah akhir perjumpaan kita. Selalu support saya dan see you next video.